Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-151 dan 152 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum." Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mensucikan kalian dan mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Fadhkuruni adzkurkum, maka mengingatlah padaku, ingatlah padaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat yang mulia ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita dengan diarahkannya kita salat menuju Ka'bah, yang sebelumnya salat mengarah ke Masjidil Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak hanya memberikan kepada kita nikmat itu saja, ya. Kaum muslimin yang mereka dialihkan arah salat mereka dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram,
mereka telah mendapatkan kenikmatan. Dan itu nikmat yang besar. Namun jangan lupakan nikmat sebelumnya yang lebih besar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus fikum, pada kalian, rasulan, seorang rasul. Kata sebagaimana ini menunjukkan bahwa kenikmatan dengan diutusnya seorang rasul pada kita itu adalah nikmat yang terlebih dahulu ada sebelum nikmat salat menghadap Masjidil Haram. Karena Allah mengatakan dengan lafaz kama, sebagaimana. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Al-Muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang tafsir ayat ini. Berkata Al-Muallif rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, maksudnya seakan-akan Allah ta'ala berfirman, inna in'amana alaikum, sesungguhnya pemberian nikmat kami kepada kalian, bistiqbalil ka'bati wa itmamiha bisyara'i wa ni'amil mutammimati, nikmat yang telah kami berikan kepada kalian dengan mengarah ke Ka'bah ketika salat, salat menghadap ke Ka'bah, dan disempurnakannya syariat-syariat dan juga berbagai macam nikmat-nikmat penyempurna. Laisa dzalika bibid'in min ihsanina, maka ini bukanlah hal yang baru dari kebaikan kami, dari kebaikan Allah. Wala bi awwalihi, dan bukan yang pertama. Bal an'amna 'alaikum bi usulin ni'ami wa mutammimatiha, bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian dengan dasar-dasar nikmat dan yang menyempurnakannya. Fa ablaghuha, maka nikmat yang paling besar, irsaluna ilaikum hadzal rasulal karima minkum, yaitu kami mengutus kepada kalian rasul yang mulia ini dari kalangan kalian. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu, yang kalian ketahui nasabnya, kejujurannya, wa amanatahu wa kamalahu wa nushahu, dan amanahnya, kesempurnaannya, dan nasihatnya. Baik. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa nikmat salat menghadap Ka'bah itu bukan nikmat yang baru, bukan nikmat awal, bukan nikmat yang pertama Allah berikan kepada kita. Ya, memang salat menghadap ke arah Ka'bah itu nikmat besar. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW menanti-nanti dengan melihat ke arah langit kapan sekiranya wahyu itu turun. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar turunkan wahyu tersebut untuk salat menghadap ke arah Ka'bah. Maka kaum muslimin merasakan nikmat yang besar, nikmat yang dinanti-nanti. Namun Allah mengingatkan bahwa nikmat semacam itu bukan nikmat yang baru. Nikmat itu bukan nikmat yang pertama. Sebelumnya telah ada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar tentu saja dengan diutusnya Rasul dari kalangan manusia, dari kalangan Quraisy. Dan kalau kita perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya Allah tidak mengutus Rasul di kalangan kita manusia secara umum dan di kalangan Quraisy secara khusus, maka tentu tidak ada salat menghadap Masjidil Haram. Ya, dimulai dengan diutusnya seorang Rasul
kepada orang-orang Quraisy, kepada manusia, barulah Allah memberikan nikmat demi nikmat sebagai penyempurnanya. Jadi nikmat itu sudah Allah berikan di awal kali dengan diutusnya seorang Rasul kepada kita. Nah, jadi hendaknya kita mengingat bahwa jangan kita terlalu bahasa kita euforia dengan nikmat menghadap salat, menghadap ke arah Ka'bah. Sebelumnya telah ada nikmat yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita benar-benar renungkan, yaitu diutusnya seorang Rasul kepada kita. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu bagaimanakah Rasul tersebut atau tugas Rasul tersebut, peran Rasul tersebut kepada manusia. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Berkata al-muallif rahimahullah, wa hada ya'ummul ayatil qur'aniyata wa ghairaha. Yang dimaksud ayat di sini umum, mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan selainnya. Ya. Fahuwa yatlu alaikumul ayatil mubayyinata lil haqqi minal batil. Maka dia Rasul tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Wal huda minad dalal, menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Allati dallatkum awalan ala tauhidillahi wa kamalihi. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada kalian pertama kalinya adalah untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan kesempurnaannya. Summa ala sidqi rasulihi, kemudian ayat-ayat tersebut juga menunjukkan kejujuran utusan Allah tersebut. Wa wujubil imani bihi, dan wajib untuk beriman kepadanya. Thumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'adi wal ghuyub, kemudian beriman terhadap segala apa yang dikabarkan di dalamnya berupa hari kebangkitan dan hal-hal yang gaib. Hatta hasala lakumul hidayatut tammah wal ilmul yaqini, hingga tercapailah bagi kalian hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Taib. Jadi tugas pertama atau di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah, untuk membacakan ayat-ayat Allah, ya. Dan ayat-ayat Allah mencakup ayat-ayat Al-Quran dan selainnya. Ayat-ayat Al-Quran jelas, yaitu segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, lalu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain ayat-ayat Allah berupa Al-Quran atau selain ayat-ayat Al-Quran, maka ada ayat-ayat yang lain, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nanti akan disebutkan al-hikmah, di antara tafsirnya adalah as-sunnah, ya. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan hak dan batil, mana yang hak dan mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan.
Dan yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an ini agar manusia bertauhid kepada Allah, agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan ayat-ayat Allah yang lain, insyaallah kita telah mengetahuinya, menjelaskan tentang keimanan, menjelaskan tentang hari kebangkitan, hal-hal yang gaib dan seterusnya. Yang semua itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Taib. Kemudian wa yuzakkikum, di antara peran Rasul pula kepada kita, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Apa maknanya mensucikan kita? Ay yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum, yaitu mensucikan akhlak-akhlak kalian dan jiwa-jiwa kalian. Bitarbiyatiha 'alal akhlaqil jamilah, dengan mendidik di atas akhlak yang indah. Wa tanzihiha 'anil akhlaqir radhilah, dan membersihkan dari akhlak yang hina. Wa dzalik, dan yang demikian itu katazkiyatihim minasyirki ila tauhid. Ya, seperti mensucikan mereka, yaitu umat manusia, dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki peran bagi umat manusia untuk mensucikan mereka, mensucikan akhlak-akhlak dan jiwa-jiwa mereka. Karena sebelum diutusnya Rasul, kita tahu masyarakat berada di masa jahiliyah, di masa kebodohan, ya, yang menunjukkan bahwasanya umat manusia berada di dalam kegelapan. Segala macam akhlak-akhlak hina dan akhlak-akhlak yang buruk itu ada. Segala macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan itu ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk memperbaiki akhlak-akhlak tersebut. Dan akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling utama adalah akhlak seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan apa? Dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepadanya. Makanya meskipun disebutkan di sini mensucikan akhlak kalian dan membersihkan akhlak yang buruk, di antaranya adalah mensucikan akhlak manusia dari kesyirikan menuju tauhid. Ya, jadi akhlak seorang hamba kepada Tuhannya. Akhlak yang buruk adalah syirik dan akhlak yang mulia adalah tauhid. Sebaik-baik akhlak seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan mentauhidkannya, dan seburuk-buruk akhlak manusia terhadap Tuhannya adalah menyekutukannya. Taib. Kemudian demikian pula wa minar riya'i ilal ikhlas, dan juga membersihkan hati atau akhlak-akhlak manusia dari riya menuju ikhlas. Riya beribadah dengan mengharap pujian. Seorang menampakkan amal salehnya untuk mengharapkan pujian.
Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk membersihkan penyakit-penyakit riya semacam ini, agar kita murni beribadah hanya kepada Allah, ikhlas. Wa minal kadhibi ila sidq, demikian pula akhlak yang buruk berupa dusta kepada kejujuran. Jadi Rasulullah SAW mensucikan akhlak kita dari dusta menjadi jujur. Wa minal khiyanati ilal amanah, dari berkhianat menjadi amanah. Wa minal kibri ila tawadu, dari sombong menuju rendah diri atau rendah hati, tawadu. Wa min su'il khuluq ila husnil khuluq, dan dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Wa minat tabaghudi wat tahajuri wat taqatu', dan dari saling membenci, saling menghajar dan saling memutuskan hubungan, ila tahabi wat tawasuli wat tawadud, menuju saling mencintai, saling menyambung dan saling mengasihi. Wa ghairi dzalika min anwa'it tazkiyah, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk tazkiyah, yaitu pensucian. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sering kita mendengar ungkapan tazkiyatun nufus. Mensucikan apa? Jiwa. Ya, mensucikan jiwa. Maka perlu kita ketahui tokoh utama di dalam masalah tazkiyatun nufus, panutan utama kita dalam masalah tazkiyatun nufus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang Allah tugaskan untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkikum. Allah berfirman, ya, di antara tugas Rasul adalah untuk mensucikan kalian. Dan tadi sudah diterangkan, mensucikan jiwa-jiwa manusia dan akhlak-akhlak manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan segala macam jiwa-jiwa yang kotor, akhlak-akhlak yang buruk, dan dididik, ditarbiyah menuju akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dan kalau kita perhatikan sekali lagi, di masa jahiliyah berbagai macam akhlak buruk itu ada. Berbagai macam perangai-perangai yang jahat itu ada. Dusta, khianat, sombong, saling bermusuhan, saling membenci, saling membunuh, itu semua ada di masa jahiliyah. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibersihkan dengan cara dihilangkan segala macam akhlak yang buruk. Dan banyak kita jumpai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perangai-perangai yang buruk tersebut. Larangan dusta, larangan riya, ancaman bagi orang yang saling bermusuhan, ya, ancaman bagi orang yang tidak amanah, dan sebaliknya beliau mendidik umat untuk menuju akhlak yang mulia. Inilah pensucian jiwa. Di antara peran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain membacakan ayat-ayat Allah, juga mensucikan jiwa-jiwa manusia. Taib, selanjutnya wa yu'allimukumul kitabah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, ay Al-Quran, alfadhahu wa ma'anih. Ya. Nah, ini perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati, nampaknya ada kesamaan atau pengulangan. Ya, karena kalau kita perhatikan, Allah berfirman di awal, yatlu alaikum ayatina. Lalu setelah itu wa yu'allimukumul kitaba. Nampaknya tidak ada perbedaan, karena maknanya hampir sama. Apa? Rasul membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan juga mengajarkan kepada kalian
Alkitab. Apa bedanya? Apa bedanya? Apakah membacakan ayat-ayat kami hanya membacakannya saja? Tentu saja membacakan sekaligus menerangkan. Ya. Sedangkan mengajarkan Alkitab, dia juga masuk di dalamnya membacakannya. Jadi wallahu a'lam bishawab, dua ungkapan ini saling menegaskan bahwa Nabi SAW itu benar-benar telah membacakan kepada umat manusia ayat-ayat Allah dan juga benar-benar telah menerangkan maknanya. Makanya saya menjelaskan di sini, wa yu'allimukumul kitab ay al-Qur'an, mengajarkan Alkitab ay Al-Qur'an, alfadhahu wa ma'ani, mengajarkan lafadznya dan maknanya, mengajarkan bagaimana cara membacanya yang benar dan mengajarkan kandungan maknanya. Ditambah lagi wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan al-hikmah. Nah, tentang al-hikmah ini ada beberapa pentafsiran. Qila, ada yang mengatakan hiya sunnah. Alkitab dan al-hikmah artinya as-sunnah. Jadi Quran dan sunnah, Alkitab dan sunnah. Wa qila, namun ada pula yang berpendapat al-hikmah adalah ma'rifatu asrari syari'ati wal fiqhu fiha, ya, atau wal fiqhi fiha, mengetahui rahasia syariat dan pemahaman di dalam syariat. Wa tanzilul umuri manazilaha, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Fayakunu hada ala hada, sehingga jadilah dengan pentafsiran yang kedua ini ta'limus sunnati, mengajarkan sunnah dakhilan fi ta'limil kitab, masuk di dalam pengajaran Alkitab. Lianna sunnata tubayyinul Qur'ana wa tufassiruh wa tu'abbiru an, karena as-sunnah itu menjelaskan Al-Quran, mentafsirkannya dan mengutarakan maksudnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakum. Tentang al-hikmah, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para mufassirin tentang tafsirnya. Ada yang mengatakan al-hikmah adalah as-sunnah, dan ada yang mengatakan al-hikmah adalah rahasia, mengetahui rahasia syariat dan memahaminya dengan menundukkan sesuatu pada tempatnya. Taib, seperti ungkapan kita, apa hikmahnya? Sering kan kita mendengar, apa hikmahnya? Apa artinya? Apa sih rahasianya? Apa sih pelajaran yang didapat darinya? Ya. Nah, sehingga kalau ditafsirkan hikmah itu sebagaimana yang kedua, rahasia syariat, hikmah dari diturunkannya syariat, maka ini lebih umum daripada mengartikan hikmah dengan sunnah. Ya, lebih umum daripada mengartikan al-hikmah dengan sunnah, dan ini tidak bertentangan, dan ini saling melengkapi. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menugaskan Rasulnya untuk mengajarkan sunnah kalau ini ditafsirkan dengan hikmah rahasia syariat. Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran, wa yu'allimukumul kitaba. Tadi sudah kita terangkan, Rasul mengajarkan kitab Al-Quran, alfadhahu wa ma'ani, baik secara lafaz maupun secara makna. Nah, sekarang
Bagaimana kita bisa mengetahui makna Al-Quran? Maka banyak kita jumpai dari hadis, banyak kita jumpai dari sunnah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'allimul kitab, yu'allimukumul kitab, Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian Alkitab sekaligus mengajarkan sunnah. Karena mustahil Alkitab bisa dipahami tanpa sunnah. Itu kalau kita mengikuti pendapat tafsir dari Al-Hikmah itu adalah rahasia syariat. Jadi Allah mengajarkan Al-Quran, Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan rahasia-rahasia syariat, hikmahnya. Maka as-sunnah masuk di dalam Al-Quran, sebagaimana yang terangkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Ya. Jadi kita ulangi ya. Fayakunu ala hadza, maka kalau kita maknai al-hikmah itu bukan ditafsirkan dengan sunnah, ta'limus sunnah dakhilan fi ta'limil kitab, maka pengajaran as-sunnah tetap ada, tapi dia masuk dalam kandungan mengajarkan al-kitab. Ya anna sunnata tubayyinul Qur'an wa tufassiruhu wa tu'abbiru an. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran, mentafsirkannya dan mengutarakan maksudnya. Ala kulli hal, ini bukan perbedaan yang tajam, yang saling berlawanan, justru saling melengkapi. Meskipun yang paling sering kita dapatkan al-hikmah itu ditafsirkan dengan as-sunnah. Jadi kalau para ulama kita ditanya tentang apa dalil Al-Quran, apa dalil Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan, maka diantara dijawab dengan dalil ini. Ya, Allah menugaskan Rasulnya untuk mengajarkan Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Baik. Kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Li'annahum kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalim mubin, karena mereka manusia sebelum diutusnya Rasul mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. La ilma wa la amala, tidak ada ilmu dan tidak ada amalan. Fakul ilmin aw amalin nalathu hadhil ummah fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap ilmu atau amal yang diraih oleh umat ini maka melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisababihi kana, dan dengan sebab beliaulah. Kita nggak bisa bayangkan betapa banyak pahala yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya beliau, manusia tidak berilmu, tidak beramal. Setelah diutusnya beliau, barulah beliau mengajarkan ilmu dan amal. Melalui beliaulah orang-orang mendapatkan hidayah tauhid, mendapatkan hidayah sunnah. Setiap sholat kita, setiap amal soleh kita, maka Nabi SAW memiliki peran di sana. Jadi kita nggak bisa membayangkan betapa banyaknya pahala Rasulullah SAW. Jadi semua umat ini ujung-ujungnya mendapatkan petunjuk, bisa beramal soleh dan bisa berilmu dengan perantara siapa? Rasulullah SAW.
Nah, maka dari itu fahadhihi ni'am, maka nikmat-nikmat ini hiya usulun ni'ami 'alal itlaq, adalah dasar nikmat secara mutlak. Ini kita kembali kepada awal ayat tadi. Kama arsalna fikum rasulan. Dengan diutusnya Rasul kepada kalian inilah sebagaimana nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Sebelum nikmat salat menghadap kiblat, itu hanya penyempurna. Yang paling mendasar nikmat diutus Rasul kepada kita. Wala hiya akbaru ni'amin yun'imu biha ala ibadih, dan sungguh diutusnya Rasul adalah nikmat terbesar yang Allah berikan nikmat kepada hamba-hambanya. Ya, fawazifatuhum, maka tugas mereka, tugas manusia setelah mendapatkan nikmat ini, syukrullahi 'alaiha wal qiyamu biha, adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dan mengerjakan konsekuensi darinya. Ya. Nah, falihada qala ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat Allah, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sifat manusia itu terkadang lalai dan lupa. Kalau tidak diingatkan maka tidak ingat. Padahal itu sudah menjadi tugas kita. Kita sudah atau sering mendapatkan tugas yang sudah kita ketahui, tapi ketika waktu yang telah ditentukan tiba, kita lupa, kita lalai. Maka kita butuh apa? Diingatkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyuruh kita untuk mengingatnya. Coba kalau kita lihat tata letak ayatnya, terlebih dahulu Allah ingatkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Ini apa? Pengingat. Sebelumnya kita telah mendapatkan nikmat salat menghadap Ka'bah. Ya. Sebelumnya kita telah mendapatkan nikmat salat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, mungkin saja manusia belum mengingat Allah. Mungkin saja manusia masih terbawa euforia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kama arsalna ilaikum rasul fikum rasulan, arsalna fikum rasulan. Ini pengingat ini jemaah. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami, yang mensucikan kalian, mengajarkan kalian kitab dan hikmah, mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui. Baru setelah itu Allah perintahkan kita untuk mengingatnya. Nah, ini adalah cara Al-Quran untuk mengingatkan kita. Tidak langsung diingatkan atau tidak langsung diperintahkan untuk mengingat Allah dan bersyukur kepadanya, tapi diingatkan dulu nikmat-nikmatnya. Dengan ini kita akan terjaga, akan tersadarkan kalau kita ini lalai, kalau kita ini lupa sama Allah. Ya, tapi setelah kita diingatkan nikmat-nikmat Allah, barulah kita sadar. Fadhkuruni azkurkum. Fa'amara ta'ala bidzikrihi, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengingatnya. Wa wa'ada alaihi afdhala jaza, dan Allah menjanjikan balasan yang paling afdal. Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu,
yaitu Allah akan mengingat orang yang mengingatnya. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala lisani rasulihi, melalui lisan rasulnya, yaitu hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Barang siapa yang mengingatku ya bersama dengan manusia, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum, aku akan mengingatnya pada makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka. Ini adalah balasan terbaik bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengingat Allah di dalam dirinya, berzikir kepada Allah secara sendiri-sendiri, mengingat Allah di kesendirian, maka Allah akan mengingat pula kita di dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau orang itu mengingat Allah di keramaian, maksudnya bagaimana? Mengajak orang untuk mengingat Allah, mengajarkan orang untuk mengingat Allah, maka Allah akan menyebut atau mengingat-ingat mereka di keramaian pula pada makhluk yang lebih baik dari mereka. Siapa? Malaikat. Dan ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Di mana? Di masjid. Yang mereka membacakan ayat-ayat Allah. Dan mereka saling tadarus. Apa tadarus? Ayo, tadarus apa? Saling mempelajari. Kalau di kita tadarus itu kan baca ya, baca. Darusan, baca keliling. Bukan itu tadarus di dalam makna hadis ya. Yang kita lakukan tilawah, membaca Al-Quran tilawah. Dan ini sudah ada pada makna yang pertama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, membaca kitabullah. Jadi apa yang kita lakukan, khususnya seringnya di bulan Ramadan membaca bergiliran, itu tilawah. Yang lebih dari tilawah, setelah kita membaca yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab, termasuk aktivitas kita saat ini tadarus. Kenapa? Kita membaca ayat Allah, tadi sudah ada yang membaca, lalu kita saling mempelajari kandungannya. Ini tadarus sekarang ini kita. Saling mempelajari, saling belajar. Sudah gitu tempatnya di mana? Di masjid. Apa yang didapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun pada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dikelilingi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Diliputi rahmat, dikelilingi malaikat. Dan ini yang paling utama, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa saja yang ada di sisi Allah. Siapa yang di sisi Allah? Malaikat. Jadi Allah akan menyebut orang-orang yang tilawah dan tadarus di hadapan malaikatnya. Seperti hadis ini
Hadis qudsi ini, siapa yang mengingatku di sendirian, di kesendirian, di dalam dirinya, dewe-dewe, sendiri-sendiri, mengingat Allah sendiri-sendiri, baca Quran sendiri, zikir sendiri, ya, maka Allah mengatakan apa dalam hadis tersebut? Zakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia di dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, dan siapa yang mengingatku di keramaian. Nah ini, sekarang ini kita sedang mengingat Allah, membaca ayat Allah dan mempelajari ayat Allah termasuk bentuk zikir, mengingat Allah di keramaian bareng-bareng kita. Maka zakartuhu fi mala'in khairun minhum, aku akan mengingatnya, aku akan menyebutnya di kalangan makhluk-makhluk keramaian yang ada yang lebih baik dari mereka. Kalau kita manusia, kalau sama Allah ya malah malaikat. Ya. Nah, ini diantara keutamaan mengingat Allah. Di antara keutamaan mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah sendiri-sendiri, Allah akan ingat kita sendiri-sendiri juga. Tapi kalau kita mengingat Allah secara bersamaan, semacam aktivitas di pagi hari ini, insya Allah, maka Allah akan apa? Menyebut-nyebut kita di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita, nama kita disebut orang yang kita kagumi, yang kita mengira orang ini kayaknya nggak kenal saya. Tapi kok dia menyebut nama kita, senangnya bukan main kita. Ya, ambil contoh. Tiba-tiba nama kita disebut Pak Presiden. Wah, langsung kita terbang tinggi. Presiden kenal saya, tahu saya. Apalagi disebut di jajaran menteri-menterinya, disebut nama kita sama orang yang kita hormati, orang yang kita yaitu akui kemuliaannya. Nah, itu baru manusia jemaah. Tapi kita senangnya bukan main. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia? Nah, supaya kita disebut namanya di sisi malaikat-malaikat yang ada bersama Allah, maka kita pun juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya ini, membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajarinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balasan yang kita dapatkan balasan yang jauh lebih baik. Kemudian wa zikrullahi ta'ala, dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, afdaluhu, yang paling afdal, ma tawata'a alaihil qalbu wal lisan, yaitu apa yang terkumpul di antara hati dan lisan. Maksudnya hatinya zikir, lisannya juga zikir. Ini yang paling afdal. Kalau hanya salah satu saja yang berzikir, kurang. Hatinya berzikir tapi lisannya diam. Ada? Ya. Hatinya mengingat Allah tetapi lisannya diam. Pun sebaliknya, lisannya berzikir mengingat Allah tapi hatinya kosong. Pokoknya asal baca. Maka ini kurang. Yang paling afdal, hatinya berzikir, lisannya juga berzikir. Wa huwal dzikrul ladzi yuthmiru ma'rifatallah. Dan zikir semacam inilah yang bisa menghasilkan ma'rifatullah. Apa itu? Mengenal Allah. Wa mahabbatahu, dan mencintai Allah.
wa kathrata thawabihi, dan banyak mendapat pahala, wa dzikru, dan zikir itu adalah ra'sus syukri. Perhatikan, zikir adalah ra'sus syukri. Apa ra'sus syukri itu? Ra's itu kepala ya, puncak dari rasa syukur atau intisari dari rasa syukur, pokok dari rasa syukur. Falihada amara bihi khususan, dan karenanya Allah memerintahkannya secara khusus. Apa? Berzikir. Tsumma min ba'dihi, kemudian baru setelahnya amara bisyukri umuman. Allah memerintahkan untuk bersyukur secara umum. Faqal washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi zikir dulu baru syukur. Dan zikir merupakan pokok dari rasa syukur, puncak dari rasa syukur. Kalau dikatakan puncak, seakan-akan zikir itu puncaknya syukur. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya tidak begitu. Saya lebih seret dengan mengartikan ra'sul amr, pokok dari suatu urusan. Ra'su asyukr atau ra'su apa tadi itu? Ra'sus syukur az-zikr. Pokok dari rasa syukur itu adalah zikir. Artinya apa? Artinya orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah, mustahil dia bisa bersyukur. Mustahil dia bisa bersyukur. Jadi kita ingat dulu baru kita bersyukur. Mustahil orang bisa bersyukur tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur itu minimal mengucapkan apa sih? Alhamdulillah. Yang kita sebut nama siapa? Mengingat Allah, menyebut Allah. Ya kan? Jadi kita ingat dulu, kita sadari dulu, baru muncul rasa syukur. Ya. Jadi kalau diartikan zikir adalah puncak syukur, wallahu alam nampaknya kurang tepat. Justru zikir itu adalah awal permulaan, pokok yang mendasar agar orang bisa bersyukur. Tidak ada orang yang bersyukur yang tidak zikir. Tidak ada orang yang bersyukur yang tidak mengingat Allah. Orang yang bersyukur pasti mengingat Allah. Jadi pintu gerbang kita untuk bersyukur zikir. Dan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wadhkuruni azkurkum washkuruli. Ingatlah aku akan ingat kalian, bersyukurlah kepadaku. Jadi seakan-akan ini urutan, tahapan. Mengingat Allah dulu, baru setelah itu bersyukur. Allahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian washkuruli ay ala ma an'amtu alaikum bihadhihi ni'am, dan bersyukurlah kalian kepadaku, yaitu bersyukur atas apa yang telah aku berikan kepada kalian berupa nikmat-nikmat. Wa dafa'tu ankum sunufan niqam, dan aku cegah dari kalian, aku jauhkan dari kalian berbagai macam petaka-petaka. Wa syukru yakunu bil qalbi iqraran bin ni'ami, dan bersyukur itu terkadang dengan hati, atau bersyukur itu diantaranya bersyukur dengan hati, yaitu dengan apa? Iqraran bin ni'ami wa'tirafan,
dengan mengakui nikmat-nikmat. Jadi dalam hati kita itu ada pengakuan kalau nikmat ini datangnya dari Allah. Lawannya apa? Kesombongan. Jadi begitu kita mendapatkan nikmat dalam hati itu mengakui ini dari Allah. Bukan kesombongan, ini karena hasil jerih payah saya, ini karena kehebatan saya. Ya. Wabil lisani dzikran wa sanaan, dan bersyukur itu juga dengan lisan, dengan menyebut dan memuji. Seperti yang tadi kita sampaikan, setidaknya ketika kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, menyebut nama Allah dan memujinya. Ya. Wabil jawarihi ta'atan lillahi wa qiyadan li amrih, dan bersyukur juga dengan anggota tubuh, dengan cara mentaati Allah dan menjalankan perintahnya, wajtinaban linahyihi, dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran yang sering kita dapatkan, dan ini hal yang wajib untuk kita ketahui. Bersyukur yang sesungguhnya, bersyukur yang hakiki, itu harus terpenuhi 3 macam ini. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati, mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Bersyukur dengan lisan, memuji Allah. Bersyukur dengan anggota badan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu syukur yang sempurna. Fasyukru fihi baqa'un ni'matil mawjudah. Maka bersyukur di dalamnya akan terdapat baqa'un ni'matil mawjudah, tetapnya nikmat yang sudah ada. Artinya dengan kita bersyukur, nikmat yang sudah ada ini akan tetap bertahan. Wa ziyadatu fin ni'ami al-mafqudah, wa ziyadatun fin ni'amil mafqudah, dan akan mendapatkan tambahan pada nikmat-nikmat yang belum dicapai. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku pada kalian. Dan yang namanya ditambah nikmat, itu nikmat yang sudah ada, tetap ada, baru ditambah lagi nikmat yang lain yang belum ada. Nah, dengan cara apa? Bersyukur. Jadi nikmat yang ada tetap ada, dan nikmat yang belum didapat insya Allah akan ditambah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fil ityani bil amri bisyukri ba'da ni'amid diniyah. Maka dengan disebutkannya perintah untuk bersyukur, ya, washkuruli, perhatikan, Allah pada akhirnya, ini kalau kita lihat ayahnya, ini kan bagian akhir ya, di ayat yang ke-152. Dari ayat yang 151, ujung-ujungnya perintah untuk apa? Bersyukur. Maka perhatikan. Fa fil ityani bil amri bisyukr, maka pada perintah bersyukur ini di akhir ayat ini, ba'dan ni'amid diniyah, setelah nikmat-nikmat agama yang didapat,
minal ilmi wa tazkiyatil akhlaqi wa taufiqi lil a'mali, berupa ilmu, pensucian akhlak dan taufik untuk beramal. Ya, pada awal-awal ayat, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ini semua nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang telah Allah ingatkan kepada kita, lalu pada akhirnya kita diperintahkan untuk bersyukur. Ini adalah bayanun, merupakan penjelasan annaha akbarun ni'am, bahwasanya hal tersebut adalah nikmat terbesar. Apa? An-ni'am ad-diniyah, nikmat dari segi agama. Apa itu? Diutusnya Rasul tadi. Kan di awal penjelasan ayat Syekh As-Sa'di menjelaskan, inna in'amana alaikum istiqbalil Ka'bah, sesungguhnya nikmat kami kepada kalian dengan menghadap ke arah Ka'bah. Ayat sebelumnya itu bukan nikmat yang pertama, bukan nikmat yang baru. Bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian dengan dasar nikmat. Apa itu? Dengan mengutus kepada kalian seorang Rasul. Ini nikmat apa? Nikmat diniyah, nikmat dari segi agama, bukan duniawiyah. Secara duniawi, diutusnya Rasul kepada kita tidak ada dampaknya. Secara duniawi, kita tidak mendapatkan kenikmatan dunia dengan diutusnya Rasul. Tapi secara dini, secara agama, maka diutusnya Rasul itu nikmat besar. Maka kesimpulannya, perintah untuk bersyukur di akhir ayat yang sebelumnya dengan mengingatkan nikmat agama yang diutusnya Rasul tadi, menunjukkan apa? Hiya akbarun ni'am. Nikmat agama itu adalah nikmat terbesar. Nikmat agama dengan diutusnya Rasul itu adalah nikmat terbesar. Bal hiya ni'amul haqiqiyah, bahkan dia adalah nikmat yang hakiki, yang sesungguhnya, allati tadumu idza zala ghairuha, yang akan tetap langgeng meskipun nikmat lain itu bisa hilang. Kalau nikmat agama ini tetap ada, maka katakanlah kita kehilangan nikmat dunia, maka nggak akan khawatir kita. Tapi kalau nikmat agama ini hilang, maka nikmat dunia kita akan hilang juga. Jadi kalau nikmat-nikmat yang lain boleh hilang, bisa hilang, maka nikmat agama ini adalah nikmat yang langgeng yang sesungguhnya. Wa annahu yanbaghi liman wuffiqu, dan bahwasanya sepatutnya bagi orang yang mendapatkan taufik li ilmin aw amalin, untuk berilmu dan beramal, an yashkurullah ala dzalik, untuk bersyukur kepada Allah atas hal yang demikian itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan kita diingatkan, kalau kita mau bersyukur kepada nikmat Allah, jangan nikmat dunia saja yang kita syukuri. Ada nikmat terbesar yang mungkin kita lalai untuk mensyukurinya, nikmat diutusnya Rasul, nikmat Islam. Nikmat Allah telah menurunkan Alkitab, telah mengutus Ar-Rasul, sehingga kita bisa beragama dengan baik dan benar. Bahkan kita bisa menjalankan kehidupan dunia dengan baik dan benar, dengan agama. Ini yang kadang kita lalaikan, seakan-akan nikmat agama itu biasa, sudah sewajarnya kita
yaitu menjalankan agama Islam, hal yang biasa. Tapi kalau nikmat dunia kita bersyukur yang luar biasa. Padahal nikmat dunia kalau hilang dan tidak memiliki nikmat agama, maka akan hilang semuanya. Agamanya hilang, dunianya hilang. Tapi kalau nikmat agama ini kita masih punya, dalam kondisi nikmat dunia hilang, kita masih bisa bersabar. Karena kita tahu seorang mukmin itu segala perkaranya baik. Kalau mendapatkan kesulitan, bersabar itu baik baginya. Kalau mendapatkan kesenangan, bersyukur itu baik baginya. Ini karena apa? Karena agama. Karena kita tahu agama. Dan kita tahu agama karena Allah telah mengutus Rasulnya. Jadi nikmat terbesar dengan diutusnya Rasul. Dengan diutusnya Rasul. Ini yang patut untuk kita syukuri lebih daripada nikmat-nikmat dunia yang kadang bisa hilang, bisa pergi. Tapi nikmat agama enggak boleh hilang. Nikmat agama tidak boleh hilang. Ya. 6. An yashkurullah ala dzalik, untuk bersyukur kepada Allah atas yang demikian itu, liyazidahum min fadlih, agar Allah menambahkan mereka karunia-Nya, wal yandafi'a anhumul i'jabu, dan agar Allah menghindarkan dari mereka bangga diri. Di antara fungsi rasa syukur kepada Allah untuk menghilangkan ujub, untuk menghilangkan rasa sombong, membanggakan diri sendiri. Dan kembali kepada syukur kepada Allah tadi, yang pertama dengan hati, mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar ini datangnya dari Allah, apalah artinya kita? Siapalah kita? Ini dari Allah. Lalu apa kita ini? Siapa kita ini? Apa yang kita punya? Semua nikmat dari Allah SWT. Nah, supaya kita tidak sombong dan tidak membanggakan diri, maka dengan cara bersyukur tadi, fayastaghillu bisyukr, sehingga manusia tersibukkan dengan bersyukur kepada Allah. 6. Selanjutnya, walamma kana syukru diddahu al-kufr, dan ketika rasa syukur itu lawannya adalah kufur, naha an diddihi, maka Allah pun melarang dari lawannya. Faqal wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Washkuruli wala takfurun, ya, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Taib. Kemudian saya menjelaskan di sini al-muradu bil kufri hahuna, dan yang dimaksud dengan kufur di sini ma yuqabilu syukr, yaitu lawan dari syukur. Fahuwa kufrun ni'ami wa jahduha wa adamul qiyami biha. Apa itu? Yaitu kufur nikmat dan mengingkarinya dan tidak menjalankan konsekuensinya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dan melarang kita untuk kufur. Nah, kufur di dalam konteks ayat ini ada yang mentafsirkan adalah kufur nikmat, bukan kufur akbar, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam.
Kenapa? Karena konteksnya diawali dengan syukur. Lawan dari syukur adalah kufur. Bersyukur lawannya adalah kufur, mengingkari ini. Nah, bentuk kufur adalah mengingkari nikmat dan tidak menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari nikmat tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalau syukur itu ada tiga tadi. Kalau syukur itu ada tiga, mengakui di dalam hati, memuji Allah dengan lisan, dan menjalankan perintah Allah dengan anggota badan. Maka kufur itu kebalikannya. Apa? Tidak mengakui dalam hatinya. Jadi dapat nikmat biasa saja. Tidak mengakui kalau itu datangnya dari Allah. Ada kesombongan dan rasa bangga diri. Dan yang kedua, tidak memuji Allah. Tidak ada mengucapkan alhamdulillah sedikit pun. Dan yang ketiga, tidak menjalankan perintah Allah. Ya, karena dia dapat nikmat, harusnya dengan nikmat itu dia manfaatkan untuk taat kepada Allah. Namun ternyata dia tidak menjalankan perintah Allah. Nah, inilah kufur nikmat. Lalu apakah kufur nikmat ini berarti kufur keluar dari Islam? Nah, ini belum tentu. Oleh karena itu disebutkan setelahnya wa yahtamilu, dan mengandung kemungkinan ihtimal an yakunal makna aman. Makna kufur di sini itu umum. Maksudnya apa umum? Bukan hanya sekedar kufur nikmat, tapi bisa jadi kufur keluar dari Islam. Fayakunul kufru anwa'an katsiratan. Maka kufur itu banyak macamnya. A'dhamuhu al-kufru billah, yang paling besar adalah kufur kepada Allah. Summa anwa'ul ma'asi, kemudian macam-macam maksiat, ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha minasyirki famadunah, sesuai dengan berbagai macamnya dan berbagai macam jenisnya. Di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kemudian yang setelahnya, yang di bawahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dan melarang kita untuk kufur. Nah, melarang kufur dari kufur apa? Ada yang berpendapat sebagaimana perintah syukur, maka larangan kufur di sini adalah kufur nikmat. Sebagaimana bersyukur atas nikmat, maka larangan kufur di sini adalah larangan kufur nikmat. Namun ada yang berpendapat ada kemungkinan larangan untuk kufur dalam segala urusan, termasuk kufur kepada Allah. Ya, dan kufur kepada Allah di bawahnya ada berbagai macam jenis maksiat. Di antaranya ada kesyirikan kepada Allah. Dan wallahu a'lam bishawab, ini lebih umum. Jadi larangan kufur di dalam ayat ini juga bisa dimaknai jangan kalian kufur kepada Allah secara umum. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah. Jangan kalian kufur terhadap agama Allah. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang 103. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. 153, afwan, 153.
Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang 153 ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar dan mengerjakan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya. Setelah kita diperintahkan untuk bersyukur dan jangan kufur, maka selanjutnya Allah perintahkan kita untuk bersabar. Qala al-mu'allif rahimahullah, amara Allah ta'ala al-mu'minina bil isti'anati ala umurihim ad-diniyah wad-dunyawiyyah bis sabri was salah. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan agama mereka dan dunia mereka bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai hal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah dalam urusan dunia dan agama kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Setiap kita membutuhkan bantuan Allah, pertolongan Allah dalam urusan dunia, misalkan dalam urusan pekerjaan, dalam urusan bertetangga, dalam urusan berkeluarga, itu urusan dunia. Kita ingin Allah menolong kita, nah sholatlah dan sabarlah. Kalau mau kita ditolong Allah dalam urusan dunia kita, perbanyaklah sholat dan perbanyaklah sabar. Demikianlah dalam urusan agama kita. Ingin agar kita bisa lebih taat kepada Allah, ingin agar kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, ingin agar agama kita lebih baik dari sebelumnya, maka sholatlah dan bersabarlah. Ya, jadi sholat dan sabar ini di antara hal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Makanya Allah menyebutkan wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Fasabru, maka sabar, huwa habsun nafsi wa kaffuha ala ma takrah. Sabar adalah menahan jiwa dan mencegahnya dari hal yang dibenci. Jiwa kita membenci sesuatu, lalu kita menahan diri, lalu kita mengontrol diri, tidak marah, tidak murka, ya, tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kalau kita tidak terima. Itu namanya sabar. Dan insyaallah kita semua tahulah. Fahiya salah satu aqsam, fahuwa salah satu aqsam, dan sabar itu ada 3 macam. Ini pelajaran yang sering kita dapatkan. Ya enggak apa-apa kita ulang. Sabruha ala ta'atillahi hatta tu'addiyaha. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah hingga kita bisa menunaikannya. Wa an maksiatillah hatta tatrukaha. Dan yang kedua adalah sabar dari bermaksiat kepada Allah hingga kita meninggalkannya. Wa ala aqdarillahil mu'limati fala tatasakhatuha. Dan yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah yang mu'limah,
yang menyakitkan, ya, hingga kita tidak marah, kita tidak murka. Jadi sabar ada 3 macam. Sabar atas sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Fasabru huwal ma'unatul 'azimatu ala kulli amr. Maka sabar adalah pertolongan terbesar dalam setiap urusan. Fala sabila li ghairi sabiri an yudrika matlubahu. Maka tidak ada jalan lain bagi orang yang tidak bersabar untuk meraih apa yang diinginkan. Artinya orang kalau mau meraih hal yang diinginkan harus sabar. Mustahil orang yang tidak sabar bisa meraih apa yang diinginkan. Khususan at-ta'at asy-syaqah al-mustamirrah. Secara khusus ketaatan yang berat dan terus menerus. Orang yang tidak sabar tidak akan mungkin bisa menjalankan ketaatan. Saya ingin menjadi orang yang ahli sholat, saya ingin meraih sholat khusyuk, tapi dia nggak sabar. Nggak sabar untuk menjalankan ketaatan, mustahil. Sampai kapanpun nggak akan dia bisa sholat khusyuk, sampai kapanpun dia tidak akan bisa menjadi ahli sholat. Ya, karena menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Dan sabar itu sekali lagi menahan diri dari hal yang dibenci. Ya. Orang sedang tidur, benci untuk dibangunkan. Sedang nyenyak-nyenyak tidur, sedang nikmat-nikmatnya, pulas-pulasnya tidur, tidak senang dia kalau bangun. Nah, kalau orang tidak sabar ya tidur terus, nggak akan sholat. Saya ingin menjadi ahli sholat, tapi dibangunkan, tidak sabar dia. Ya gimana mau jadi ahli sholat? Maka orang yang tidak sabar tidak akan bisa meraih hal yang dia inginkan dalam ketaatan. Ya, dalam ketaatan. Fa innaha muftaqiratun asyaddal iftiqar ila tahammulis sabr. Maka dia butuh, sangat-sangat butuh untuk menanggung beban kesabaran. Wa tajarru'il muraratu asyaqah, dan juga merasakan pahitnya rasa atau beban berat. Fa idza lazama sahibuha sabr faza bin najah. Dan apabila pelakunya ini bisa senantiasa bersabar, maka dia akan mendapatkan keuntungan dengan an-najah, kesuksesan. Wa in raddahul makruhu al-masyaqqatu anis sabril mulazimatu al-mulazimatu 'alaiha. Ya, akan tetapi kalau dia mencegah hal yang dibenci dan beban berat, tidak mau bersabar, lam yudrik syai'an, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa hasala 'alal hirman, dan dia akan mendapatkan kehampaan, merasakan kehampaan. Seperti tadi, orang yang ingin menjadi ahli sholat, ingin menjadi orang yang khusyuk dalam sholat malamnya, ya, dan tidur pulas, itu hal yang paling dibenci apa? Bangun. Orang tidur pulas, hal yang paling tidak disukai dibangunkan. Nah, kalau dia menolak hal yang dibenci tadi, tidak melawan hal yang dibenci tadi, dia tidak mau menanggung beban beratnya bangun di saat ngantuk-ngantuknya, lam yudrik syai'an, dia nggak akan dapat apa-apa. Ya tetap tidur aja terus, nggak akan bangun-bangun, apalagi sholat. Ya, jadi ini kalimat yang sangat bagus dari al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Fala sabila li ghairi sabir an yudrika matlubah.
Orang yang tidak sabar tidak akan mendapat apa yang dia inginkan, terutama sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena pembahasan masih panjang, maka mungkin kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelahnya pembahasan tentang sabar atas maksiat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.